Ini adalah buku pertama dari Yuval Noah Harari. Nah, buku ini menjadi bukan saja bestseller nasional tapi internasional. Jadi salah satu buku yang paling lama bertahan di tangga top 10 book di seluruh toko-toko buku di dunia. Nah, Yuval Noah Harari itu orang Israel, dia orang Israel, dan for information saya juga baru tahu ternyata baru pada buku ketiganya itu 21 Listen, ternyata dia adalah seorang yang homoseksual. Uh, dia mengklaim dirinya sebagai seorang istri dari seorang suami yang mana suaminya itu ya laki-laki. Jadi dia ini homoseksual ya guys. But never mind, kita tidak melihat latar belakangnya, apakah dia orang Israel atau dia homoseksual. Kita kemudian harus membaca karyanya secara fair. Karena seperti atsar dari Sayyidina Ali, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakannya. Kalau apa yang dibicarakan atau yang dituliskannya itu sesuatu yang benar, ya kenapa tidak? Kita dapat dengan mudah memisahkannya dengan perilaku-perilaku atau preferensi seksualnya Yuval Noah Harari ini. Nah, dalam Sapiens, Yuval Noah Harari pertama membahas tentang punahnya saudara-saudara Sapiens sehingga menyisakan Sapiens satu-satunya sebagai homo yang masih hidup. Nah, yang pertama Homo soloensis itu sudah punah sekitar 50.000 tahun silam. Nah, 50.000 tahun silam ini bahkan ditengarai tahun sebelum turunnya para nabi. Karena ketika kita melacak sejarah, misalnya Nabi Ibrahim sebagai nabi ke-6 kalau tidak salah ya, itu tahun 4000 sebelum Masehi. Jadi tahun 50.000 sebelum Masehi ini adalah tahun di mana tidak ada satupun nabi yang sudah eksis di muka bumi. Jadi Homo soloensis ini bukan manusia ya, karena manusia itu Homo sapiens. Nah, yang paling mirip dengan manusia katanya adalah Homo neanderthal, dan ini pun juga telah punah sekitar 30.000 tahun silam. Dan yang paling terakhir punah sebelum menyisakan satu-satunya sapiens adalah Homo floresiensis. Ya, ini mungkin ada kaitannya dengan temuan-temuan di Pulau Flores, sehingga dia dinamakan Homo floresiensis. Itu punah sekitar 12.000 tahun yang silam atau sesaat sebelum revolusi agrikultur atau revolusi kedua. Nah, sehingga menyisakan satu-satunya Homo yang eksis adalah Homo sapiens. Nah, yang paling monumental dari buku Yuval Noah Harari yang berjudul Sapiens ini adalah terdapat 3 revolusi besar menurutnya yang mempengaruhi tentunya kehidupan umat manusia. Nah, 3 revolusi besar tersebut berturut-turut adalah revolusi kognitif, revolusi agrikultur, dan revolusi saintifik. Nah, revolusi kognitif itu dimulai sekitar atau antara 70.000 hingga 30.000 tahun silam. Jadi masih ada homo-homo lainnya nih. Jadi di sini homo-homo lainnya dengan Homo sapiens masih saling menundukkan satu sama lain. Nah, output dari revolusi kognitif adalah kemampuan bekerja sama dalam suatu fiksi bersama. Nah, fiksi bersama itu adalah realitas intersubjektif atau realitas yang sebenarnya subjektif, tidak memiliki materi, tetapi diyakini atau diketahui oleh banyak orang atau diyakini oleh banyak orang. Misalnya agama, misalnya korporasi, dan misalnya nation state. Itu adalah fiksi bersama. Nah, inilah yang membuat revolusi kognitif kemudian memenangkan dalam tanda kutip Homo sapiens untuk menaklukkan homo-homo lainnya. Nah, revolusi besar kedua adalah revolusi agrikultur, dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu, it means sudah nggak ada lagi tuh Homo neanderthal, Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Sehingga revolusi agrikultur ini subjek yang kemudian ingin ditaklukkan oleh sapiens adalah binatang. Jadi kan sudah nggak ada nih homo-homo lain. Sehingga output dari revolusi agrikultur ini adalah domestikasi dan kepemilikan lahan atau revolusi peternakan. Nah, domestikasi itu maksudnya apa? Bahwa
manusia alih-alih berpindah atau nomaden seperti nenek moyangnya di revolusi primitif, yaitu masyarakat pemburu pengumpul, masyarakat agrikultur ini lebih kepada domestikasi, atau dia tinggal di domestik tertentu aja, atau dia tinggal di suatu daerah tertentu aja, tidak berpindah-pindah lagi. Misalnya kalau dia di Sulawesi, ya di Pulau Sulawesi, ya di Pulau Sulawesi dominannya. Kalau di Sumatera, ya Sumatera, Jawa, Jawa, dan sebagainya. Nah, ini kemudian menjadi tipuan terbesar dari sejarah umat manusia, kalau kata Yuval Noah Harari. Jadi bukan manusia yang berhasil mendomestikasi gandum dan hasil tani dan ternak lainnya, tetapi hasil tani dan ternaklah yang kemudian mendomestikasi manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang tinggal di satu tempat tertentu saja. Misalnya kalau dia di lahan pertanian Papua, ya di Papua terus. Tapi di saat yang bersamaan, disinilah kekejaman terhadap binatang atau hasil ternak dan pertanian kemudian dimulai. Yaitu misalnya ketika manusia tidak ingin ternaknya lari atau pergi dari ternaknya, dia kemudian membutakan ternak tersebut, mencocol hidungnya, dan sebagainya. Jadi karakteristik binatang yang pada dasarnya liar selalu berpindah-pindah tempat itu didomestikasi juga oleh manusia, yang mana manusia didomestikasi oleh hasil taninya, yang mana dia harus ke kebun setiap pagi atau ke ladangnya setiap pagi, menyiramnya, memerhatikannya, tidak boleh meninggalkannya dalam berbulan-bulan. Nah, inilah sejarah awal di mana manusia harus tinggal di suatu daerah tertentu sehingga menumbuh subur dan bahkan mengembangkan budaya kantor yang kita pahami saat ini, yaitu kita harus ke kantor pagi-pagi, kemudian pulang sore hari, dan berada di kota tersebut hampir mungkin seumur hidup kita. Nah, revolusi ketiga adalah revolusi saintifik, yaitu dimulai sekitar abad 15 Masehi. Nah, ini ditandai dengan ditemukannya dengan ditemukannya mesin cetak. Mesin cetak dalam hal ini temuan dari Johannes Gutenberg pada tahun 1450-an. Nah, di situ membuat bacaan atau literasi berkembang secara masif sehingga memudahkan transformasi ilmu pengetahuan dari satu orang ke orang lain dan tidak berpusat lagi pada gereja. Sehingga output dari revolusi saintifik ini adalah budaya saintifik dan kapitalisme global. Nah, yang dimaksud dengan revolusi saintifik adalah berkembangnya atau berubahnya tatanan keilmuan yang dulunya sangat sentralistik ke gereja menjadi terdiaspora atau terdesentralisasi ke seluruh pola pikir manusia. Nah, pada gilirannya, saintifikasi ini menciptakan kapitalisme global karena proyek-proyek penelitian yang didasari dengan prinsip ignoramus atau saya tidak mengerti apa-apa didukung oleh kapitalisme. Misalnya penelitian Charles Darwin yang tidak dibiayai oleh kerajaan di Eropa, tetapi ternyata didanai oleh korporasi-korporasi besar. Pada momen ini pula, misalnya di abad ke-16, VOC sebagai multinasional corporate pertama itu menjadi VOC sebagai multinasional corporate pertama menjadi perusahaan pertama yang mempunyai atau memiliki pengaruh yang sifatnya lintas benua. Nah, ini adalah 3 revolusi umat manusia. Nah, lebih lanjut Yuval Noah Harari menyatakan bahwa terdapat ada 2 kutub tesis, antara yang menyatakan bahwa manusia akan mengalami penyatuan atau unifikasi, dan tesis lainnya mengatakan bahwa manusia akan terkonfigurasi atau menyebar kekuatannya, pola kekuatannya. Nah, fakta tersebut dapat kita temui dalam segitiga emas, misalnya antara uang, empirium, dan agama. Nah, uang itu kemudian menyebabkan manusia semakin menyatu. Begitupun dengan empirium, semakin menyatu pula. Termasuk pula dengan agama. Nah, apapun sebenarnya keyakinan kita, apapun kekuasaan kita di mana negara kita, apapun agama kita, itu ujung-ujungnya akan semakin mengerucut, akan menyatu. Misalnya uang. Dulu kan barter sangat mempersulit kita, kemudian disatukan lagi dengan koin,
di per halo. Ya, halo Kak, aman. Lanjut Kak. Lanjut. Halo? Ya, halo. Ya, lanjut Kak, lanjut. Aman. Ya, oke. Aman ya? Aman. Oke, dulu kan masih sangat sulit sekali antara barter, koin, dan emas itu juga masih sangat sulit transaksi manusia, termasuk uang. Nanti kita akan spesifik menjelaskannya dalam buku Money. Nah, uang kertas, uang digital termasuk, itu kan semakin mengerucut. Bahkan nanti ke depannya katanya terjadi unifikasi uang yang mana hanya menyisakan 3 atau bahkan 2 atau bahkan 1 mata uang. Apakah itu uang yang kita kenal saat ini, misalnya dolar, yen, atau bahkan uang digital semisal Bitcoin yang memanfaatkan blockchain. Nah, banyak kerajaan, misalnya juga kalau kita bicara imperium, nasionalisme semakin mengerucut lagi, regionalisme antara benua semakin mengerucut lagi, dan akhirnya akan menyisakan 2 imperium besar. Apakah itu Amerika berhadapan dengan Rusia, Amerika berhadapan Cina, atau Amerika dengan imperium-imperium lainnya. Setidaknya tesis ini lebih realistis dibandingkan tesis yang mengatakan bahwa kekuasaan itu akan semakin terkonfigurasi. Nah, begitupun dengan agama. Dulu kan banyak keyakinan nih, ada dinamisme, animisme, aliran penghayat, dan sebagainya. Mengerucut lagi ke dalam agama, hingga mengerucut lagi ke dalam 2 agama yang bertumbuh secara signifikan, yang oleh Yuval Noah Harari sebut sebagai agama Buddha dan agama Islam. 2 aja nih agama yang terus mengalami perkembangan yang sifatnya signifikan. Oke, terakhir di penjelasan masa depan umat manusia ini, Yuval juga menyatakan bahwa setelah Sapiens berhasil menaklukkan homo-homo lainnya pada revolusi kognitif, lalu kemudian Sapiens berhasil menaklukkan binatang pada revolusi agrikultur, dan berhasil menaklukkan manusia pada revolusi saintifik. Kini masa depan umat manusia dihadapkan pada apakah ia mampu menaklukkan robot ciptaannya sendiri, atau justru sebaliknya, robot yang ia ciptakan, atau dalam hal ini machine learning atau artificial intelligence atau ayat, itu justru dapat memperbudak umat manusia. Nah, jawaban itu dijelaskan oleh Yuval Noah Harari dalam buku Homo Deus.